Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM di saluran 102,3 MHz dimanapun Anda berada, dan juga seluruh anak-anak siswa-siswi terkhususnya yang sekarang duduk di bangku kelas 6 SD setanah laut. Bagaimana semuanya kabarnya pada pagi hari ini? Saya harap kita semua ya senantiasa dikaruniai nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat semangat untuk menjalani segala aktivitas pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat kembali menemani dan juga belajar bersama melalui siaran radio kesayangan kita Tuntung Pandang FM dalam program Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang, edisi Senin 23 November 2020, di mana tadi program ini terselenggara atas kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut dan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut. Nah, insya Allah ini dalam 1 jam ke depan para pendengar dan juga anak-anak khususnya akan ditemani dengan informasi dan juga materi seputar pembelajaran tematik muatan IPS yang nanti akan disampaikan oleh ustazah yang ada di sampingnya. Alhamdulillah juga dengan adanya program ini itu menambah inovasi pembelajaran anak-anak dalam menerima materi pelajaran, terutama di masa pandemi ini, yaitu kondisi kita belajar dari jarak jauh ya, sehingga pembelajaran lebih ada variasinya dan tidak monoton, misalnya hanya membaca buku saja atau mungkin melihat video. Jadi ini adalah salah satu alternatif cara kita belajar, terutama belajar jarak jauh. Oh ya Ustazah, ini kita sudah 8 bulan ya tidak bertatap muka nih di kelas dengan anak-anak, nggak belajar bersama dan nggak ada bermain bersama nih, atau bahkan anak-anak kita ya terutama kelas 6 itu biasanya suka berkisah-kisah atau curhat ya, bercerita-cerita karena dampak pandemi ini dan juga adanya kebijakan pemerintah yang menganjurkan anak-anak untuk belajar di rumah, maka aktivitas itu hilang sepertinya. Benar sekali saja, rasanya sudah kangen sekali mendengar gelak tawa anak-anak di dalam kelas. Rasanya ingin sekali cepat-cepat waktu ini supaya pandemi cepat berlalu agar bisa bertemu kembali bersama anak-anak, belajar bertatap muka di dalam kelas. Ustazah hanya bisa berharap dan berdoa meminta kepada Allah, walaupun kita belajarnya dengan jarak jauh, Ustazah harap anak-anak semuanya di rumah dimanapun berada, kalian tetap punya semangat yang membara untuk giat belajar dan juga menimba ilmu dari media apapun itu. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah dan niat baik kita semua ya. Nah, anak-anak, seperti biasa nih kegiatan pembelajaran Badatang ini kita akan ditemani tadi ya, sedikit sudah diperkenalkan oleh 2 ustazah. Yang pertama ustazah sendiri yang dari awal tadi ini sudah menyapa para pendengar dan juga anak-anak. Namun mungkin berkenalan lebih sedikit ya tambahan. Nah, ustazah sendiri bernama Iin Norafika Kusumaningratri atau dipanggil Ustazah Iin oleh anak-anak di sekolah nih terutama, dan juga di lingkungan sekolah. Karena ustazah sendiri mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Asalam Pelaihari, di mana alhamdulillah tahun ini bisa menemani anak-anak kelas 6 untuk mempersiapkan diri menuju kelulusan nih di tingkat SD untuk berangkat ke jenjang SMP. Mudah-mudahan anak-anak yang lulus tahun ini mempunyai bekal ilmu yang cukup ya untuk melanjutkan ke jenjang SMP nantinya. Karena di masa pandemi ini pastinya banyak sekali materi pelajaran yang kurang maksimal sebenarnya diserap oleh anak-anak. Nah, selanjutnya di sebelah ustazah ini ada ustazah siapa ya? Silakan ustazah langsung saja untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Tuntung Pandang dan seluruh siswa-siswi Sekolah Dasar di Tanah Laut, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum nantinya kita akan belajar bersama, Ustazah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama Ustazah, nama lengkapnya yaitu Ustazah Lista Listiana SPD. Biasa dipanggil Ustazah Lista oleh anak-anak dan juga rekan guru di sekolah. Nah, alhamdulillah Ustazah tahun ini mendapatkan amanah, diberi kesempatan untuk mengampu sebagai wali kelas di kelas 6B SD ITS Asalam Pelaihari ini anak-anak.
siap Ustazah. Terima kasih atas perkenalannya nih. Nah, anak-anak, Ustazah Lista ini nanti insya Allah ya selama 1 jam ke depan akan menemani dalam pemberian materi-materi dan informasi-informasi pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa ya, sebelum belajar dan menimba ilmu pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, Ustazah. Iya, betul sekali Ustazah. Sebelum belajar, pasti kita punya kebiasaannya anak-anak agar ilmu atau pembelajaran yang kita dapat hari ini lebih berkah, lebih bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah memudahkan kita untuk memahaminya. Maka terlebih dahulu kita mengawalinya dengan berdoa meminta kepada Allah. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing ya, dan untuk yang umat muslim akan kita bimbing di sini ya Ustazah ya. Baik, siap Ustazah. Ya, kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana orang-orang yang arif. Karuniakanlah kepada kami kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah ya anak-anak. Amin. Baik Ustazah, mungkin anak-anak sudah nggak sabar lagi ya untuk menyimak pembelajaran pada hari ini. Langsung saja ya, hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS khususnya di tema 3. Nah, anak-anak kira-kira masih ingat nggak tadi materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Baik, supaya anak-anak udah supaya penasarannya segera terpuaskan, mungkin kepada Ustazah Lista bisa memberitahukan untuk materi hari ini. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas, penerus bangsa yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk belajar. Oke, pada pertemuan hari ini sebelumnya Ustazah di pertemuan sebelumnya telah membahas perkembangan teknologi dalam dunia transportasi. Masih ingat nggak dengan materinya? Dibaca lagi ya kalau belum ingat. Nah, hari ini masih ada hubungannya dengan teknologinya anak-anak, yaitu peran teknologi dalam perkembangan bidang ekonomi. Ya, tadi betul sekali Ustazah. Di pertemuan sebelumnya kita ada belajar nih khusus tentang perkembangan alat transportasi ya, dari zaman dahulu sampai saat ini, dan juga apa sih dampak perkembangannya bagi kehidupan di sekitar kita. Nah, berarti hari ini lebih luas lagi ya Ustazah materi perkembangannya, yaitu perkembangan teknologi dan pengaruhnya di lingkungan masyarakat yang akan dipelajari. Iya, benar sekali Ustazah, tepatnya di bidang ekonomi. Nah, teknologi mempunyai peran yang penting dalam perubahan masyarakat nih. Pasti kalian merasakannya. Kemajuan teknologi zaman sekarang membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan. Semua lini kehidupan berubah karena ada teknologi. Salah satunya adalah perubahan dalam bidang ekonomi. Kita spesifikasi ya, dalam bidang ekonomi. Tidak kita pungkiri bahwa teknologi pada era digital seperti sekarang berperan sebagai sarana manusia mencapai kesejahteraan. Banyak sekali ekonomi masyarakat yang terbantu karena kemajuan teknologi ini. Dengan bantuan teknologi, manusia dapat dengan mudah dalam memenuhi kebutuhannya setiap hari. Apalagi nih di saat kondisi seperti sekarang ya, pandemi corona yang mengharuskan kita membatasi kegiatan di luar rumah. Contoh yang simpel seperti ibu kita saja untuk membeli kebutuhan di dapur. Mungkin ibu sebelum pandemik ini ya
ibu harus berangkat jauh-jauh ke pasar, panas-panasan di pasar untuk membeli kebutuhan di dapur, kebutuhan untuk anak-anak makan setiap hari. Nah, tanpa harus lelah ke pasar dan lama menghabiskan waktu di pasar, yang mungkin saja nih kan pada saat sekarang pandemi yang mungkin akan mengancam kesehatan ibu kalau ibu berlama-lama di pasar. Maka sekarang dengan perkembangan teknologi yang maju, yang canggih, ibu bisa membeli kebutuhan dapur melalui aplikasi jual beli yang ada di smartphone. Nah, ini pasti anak-anak pernah menggunakannya, atau ibu-ibu yang ada, ibu-ibu kalian di rumah. Barang kebutuhan seperti dapur sudah ada, seperti makanan yang bisa kita pesan dan langsung diantar langsung ke rumah kita. Wah, sangat mudah sekali ya anak-anak. Teknologi memang sangat membantu kebutuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Ini sih hanya sebagian kecil contoh dari pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia. Sebenarnya teknologi adalah hasil dari kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Nah, dari contoh di atas, perkembangan teknologi memiliki dampak positif dalam kegiatan ekonomi. Saat ini, kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Didengarkan baik-baik ya. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Saja ulang, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi yang pertama, yang kedua distribusi, dan yang terakhir yaitu konsumsi. Semua kegiatan ekonomi ini pasti sudah pernah anak-anak atau para pendengar di radio di rumah pernah lakukan. Perkembangan teknologi ini membantu kegiatan ekonomi sehingga lebih maju. Penggunaan teknologi memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga kebutuhan yang mereka perlukan dapat terpenuhi dengan cepat. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat adalah sebagai berikut. Oke, kita ke kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu produksi. Sebelum kita menjelaskan bagaimana sih perubahan kehidupan masyarakat hasil dari pengaruh teknologi ini dalam produksi, maka yang anak-anak pertama harus tahu adalah apa sih produksi itu. Mungkin anak-anak di rumah masih belum terlalu familiar dengan kata-kata produksi. Oke, tahap pertama dari kegiatan ekonomi ialah produksi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Harus diingat ya. Contoh nih, saya berikan contoh. Misalnya seperti koki yang ada di kafe atau di restoran tempat makan. Koki tersebut melakukan kegiatan produksi, yaitu mengolah makanan yang akan disediakan kepada para pengunjung. Nah, jadi koki itu sendiri disebut dengan produsen ya anak-anak, atau yang melakukan kegiatan produksi. Nah, lalu produksi itu apa sih Ustazah? Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Saya ulang, produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Maksud dari nilai guna di sini adalah suatu barang itu jadi akan lebih berguna atau bisa digunakan jika berubah menjadi barang lain. Contohnya itu adalah lemari kayu. Lemari kayu diolah berasal dari batang kayu. Batang kayu yang di hutan itu, yang besar-besar, itu kan kalau tidak dimanfaatkan tidak ada gunanya ya. Untuk apa kayu itu? Nah, jadi agar lebih bermanfaat bagi manusia, maka kayu itu bisa diolah bermacam-macam, seperti contohnya bisa menjadi mebel lemari kayu. Nah, nilai guna dari lemari kayu ini jadi lebih tinggi karena kayunya sudah diolah dari batang kayu yang asalnya
tidak bisa digunakan, ternyata setelah dijadikan lemari, kayu tersebut berfungsi untuk menyimpan baju-baju anak-anak di rumah agar menjadi lebih rapi. Nah, kayunya jadi bermanfaat. Nah, berdasarkan pengertian produksi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang yang lain dari kayu menjadi lemari. Teknologi dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Contoh dari penerapan teknologi yang sekarang berkembang pesat itu dalam kegiatan ekonomi, khususnya pada bidang produksi, yaitu sebelum adanya teknologi, masyarakat melakukan kegiatan produksi secara tradisional. Contohnya nih anak-anak, kalau di tempat ustazah itu di desa, pada zaman dahulu, petani memanfaatkan tenaga kerbau atau menggunakan cangkul untuk membajak sawah. Setelah dibajak, sawahnya ditanamin padi, tanamannya pakai cara manual, pakai tenaga manusia sendiri. Setelah itu dirawat sendiri, setelah itu dapat dipanen. Setelah dipanen, padi ditumbuk menggunakan alu dan lesung agar terpisah antara biji padi dan batang padi. Nah, kegiatan ini membutuhkan tenaga yang lebih besar dan waktu yang lebih lama tentunya, sehingga pemenuhan kebutuhan memerlukan waktu yang lama dari proses menanam padi sampai bisa menjadi benih-benih beras. Nah, saat ini nih pengaruh teknologinya. Sebagian besar petani sudah menggunakan teknologi dalam bertani. Petani zaman sekarang dalam membajak sawah menggunakan traktor. Terus setelah panen, mereka waktu panen itu menggunakan mesin pemanen untuk memanen hasil kebun agar lebih mudah dan hasilnya juga lebih cepat, lebih gampang karena mereka menggunakan mesin panen. Mereka juga menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padi menjadi beras, tidak lagi menggunakan alu dan lesung karena sudah ada teknologi mesin penggilingan. Nah, teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi nih. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Teknologi mengubah cara yang selama ini dilakukan oleh petani. Sebelum adanya teknologi, petani bekerja untuk membajak sawah. Masa panen diputuskan melalui musyawarah juga. Semenjak adanya teknologi, budaya kerjasama dan musyawarah mulai hilang yang mana petaninya dapat membajak sawah sendiri menggunakan traktor. Oke, nah contoh selanjutnya nih ada dalam kegiatan pabrik besar. Nah, mungkin kalau ingin tahu nanti kita berkunjung ya ke pabrik-pabrik insya Allah. Sebelumnya para pabrik itu banyak menggunakan tenaga kerja manusia. Jadi karyawan di pabrik itu sangat banyak sekali agar dapat mengolah produk mereka mencapai ketentuan produksi dari pabrik tersebut. Namun kini dalam dunia produksi mereka lebih memilih menggunakan mesin robot produksi untuk memudahkan dalam pengolahan bahan produksi. Hal ini berimbas juga dalam mempercepat pengolahan produksi serta dengan menggunakan robot produksi dapat menghasilkan produk yang jauh lebih banyak hanya dalam waktu yang singkat serta hasilnya pun lebih rapi. Nah, dengan menggunakan mesin produksi sendiri dapat menghemat pengeluaran uang perusahaan dalam menggaji para karyawan pabrik nih anak-anak. Sudah pernah lihat ya di negara-negara maju misalnya di Jepang, mereka menggunakan robot-robot dalam membantu pekerjaan perusahaan dalam mengolah suatu produk. Coba anak-anak nanti lihat di YouTube supaya lebih jelas. Oke. Yang selanjutnya kegiatan ekonomi yang kedua. Apa tadi ya? Masih ingat nggak? Yang kedua yaitu distribusi. Anak-anak pernah dengar kata distribusi? Tahu nggak apa itu distribusi? Nah, saya akan jelaskan, jadi dengarkan baik-baik ya. Barang yang telah diproduksi oleh produsen tadi tidak dapat begitu saja sampai ke tangan konsumen.
diperlukan suatu kegiatan yang perannya menyalurkan barang tersebut dari produsen ke konsumen. Nah, kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain itu, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna atau barang jasa loh. Nah, siapa yang melakukan kegiatan distribusi? Ada yang tahu siapa sebutannya? Kegiatan distribusi ini bisa dilakukan perorangan maupun suatu lembaga distribusi. Lembaga atau perorangan ini yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Nah, ingat-ingat ya, disebut dengan distributor. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Jadi, distributor ini bertugas untuk menyalurkan barang yang sudah diproduksi oleh perusahaan, misalnya makanan, roti, atau lain sebagainya. Mereka mengantarkannya kepada para pembeli atau konsumen, sehingga kegiatan tersebut tadi disebut dengan distribusi. Distributor sendiri dibagi menjadi 3 jenis nih anak-anak. Supaya anak-anak tahu apa sih contoh distributor itu. Distributor yang pertama yaitu adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar dan membelinya langsung ke pabrik atau yang membuat produk tersebut, yaitu produsen. Jadi orang ini membeli barangnya langsung dari produsen, pihak produsen, kemudian menjualnya langsung kepada pedagang kecil atau pedagang retail. Contohnya seperti grosir, eksportir, dan importir. Contoh distributor yang ini tadi ya, yaitu yang grosir, eksportir, dan importir. Nah, yang kedua yaitu pedagang atau distributor yang membeli dari pedagang besar lalu menjualnya langsung ke konsumen secara eceran. Contohnya seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, minimarket, swalayan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata pedagang kaki lima, pedagang asongan, minimarket, swalayan, dan sebagainya itu disebut dengan distributor juga nih anak-anak. Distributor yang ketiga yaitu hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Ia tidak akan bertanggung jawab terhadap barang yang diperantarakannya atau yang dijualnya. Jenis perantara ini ada 3 jenis. Distributor ini ada 3 jenis. Contohnya yaitu ada agen, terus yang kedua komisioner, yang ketiga ada makelar. Nah, itu adalah contoh distributor yang hanya mempertemukan penjual dan pembelinya tanpa bertanggung jawab terhadap barang yang akan dijual. Nah, kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi ini. Salah satunya adalah berkat kemajuan teknologi transportasi yang sudah kita bahas nih sebelumnya. Teknologi transportasi, jadi materi sebelumnya sebenarnya bersambung atau berhubungan dengan materi hari ini. Kegiatan produksi itu seperti pertanian dan industri, biasanya kan berada di luar perkotaan ya kegiatan tersebut. Nah, hasil produksi pun seringkali hanya dapat dinikmati oleh warga sekitarnya. Ini pada zaman dahulu ya anak-anak, sebelum adanya kemajuan teknologi ini. Jadi zaman dulu, misalnya para petani nih, para petani itu kan biasanya berada di desa-desa ya. Mereka biasanya kalau setelah memanen ya hanya bisa dinikmati oleh warga sekitarnya, nggak bisa membawa hasil panen mereka ke tempat yang lebih jauh agar bisa dipasarkan dan dinikmati oleh orang yang ada di luar daerah. Nah, warga di wilayah lain juga membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menikmati hasil produksi tersebut. Nah, hal ini disebabkan pengangkutan hasil produksi masih terbatas. Karena zaman dulu alat transportasinya masih sederhana sekali ya anak-anak. Contohnya seperti pedati, ada beca, ada sepeda, atau bahkan ada yang masih menggunakan hewan. Keadaan ini menyebabkan barang menjadi langka
kebutuhan masyarakat juga tidak bisa semuanya dapat terpenuhi. Contohnya, kalau kita ingin menikmati ubi cilembu, Enak banget tuh. iya, jadi lapar deh. Ubi cilembu kan, anak-anak tahu nggak ubi cilembu itu dari mana? Ubi cilembu itu dari Jawa Barat ya Ustazah ya, dari Sunda ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya ini kita kan ada di Kalimantan nih, kalau kita ingin menikmati kelezatan ubi cilembu, masa kita harus pergi ke sana? Kan nggak bisa. Kalau zaman dahulu mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama karena transportasi pun masih sangat terbatas. Itu sudah habis ubinya sudah. Nah ya, saat kita sampai ke sana ubinya sudah habis. Oke. Jadi setelah transportasi sekarang berkembang pesat, para produsen dapat menyalurkan hasil produksinya ke berbagai wilayah, dari hasil yang ada di Kalimantan bisa dijual ke Jawa, dari yang hasil di Jawa bisa dijual ke Kalimantan akibat perkembangan teknologi ini. Mereka memanfaatkan kemajuan sarana transportasi seperti contohnya nih mobil bak terbuka. Nah, dengan adanya mobil ini para petani bisa mengangkut sayur mereka jauh lebih banyak. Kalau sebelumnya di becak atau sepeda, mereka mungkin cuma bisa ngangkut Beberapa kilo. iya, cuma beberapa kilo aja, mungkin 50 kilo juga nggak sampai. Keberatan di jalannya. Nah, dengan adanya mobil ini, mereka bisa mengangkut sampai ton-ton hasil panen mereka untuk dijual di luar daerah. Bisa juga dengan truk ya. Iya, bisa juga dengan truk untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Yang anak-anak makan sekarang nih seperti jagung, seperti sawi yang ada di pasar, belum tentu itu semuanya hasil dari produksi di tanah laut. Bisa jadi itu dari produksi hasil kabupaten lain, misalnya dari Tanjung, dari hulu sungai, kebanyakan sih seperti itu. Saling bertukaran dan Iya. berproduksi. Benar sekali. Hal ini dapat memudahkan kita dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, hasil produksi tersebut disalurkan ke pasar-pasar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Selain kebutuhan warga dalam negeri, kemajuan sarana transportasi juga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat luar negeri. Nah, jadi hasil produksi jumlah besar itu didistribusikan ke luar negeri menggunakan kapal ya. Jadi kapal-kapal besar itu dapat mengangkut barang seberat ratusan ton serta bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Bisa dari Indonesia ke Cina misalnya, Indonesia ke Korea, Indonesia ke Amerika bisa. Kemudian proses distribusi membuat masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dengan mudah. Akibatnya perilaku konsumtif pun meningkat. Contohnya di luar negeri kan banyak yang masyarakat Indonesia yang tinggalnya di luar negeri ya Ustazah. Ada di Jepang, ada di Korea juga banyak tuh masyarakat Indonesia. Di Australia juga banyak. Tersebar di mana? Iya, tersebar di mana-mana. Mungkin orang-orang Indonesia ini kan kangen ya Ustazah kalau di sana ingin mencicipi kelezatan masakan Indonesia. Karena di luar negeri mungkin bumbunya tidak semua bumbu di Indonesia tidak sama tidak sama dengan ada yang di sana. Jadi dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang, bumbu-bumbu dari Indonesia seperti kemiri, merica ataupun bumbu-bumbu rempah-rempah lainnya yang khas Indonesia. Iya, yang khas Indonesia sekali bisa diekspor ke luar negeri. Tahu, tempe, rendang, gudeg, anak-anak lapar ya pagi-pagi membahas makanan. Nah, ini bisa memudahkan para masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Bersyukur sekali lah kita pada zaman sekarang ya sudah canggih teknologi, kita hidup serba mudah mana. Tapi di kemudahan ini tentunya kita tidak boleh bermalas-malasan, harus tetap semangat meskipun kita ditunjang dengan teknologi yang sangat canggih. Nah, bahkan ya anak-anak di era digital dan canggihnya teknologi
sekarang dunia distribusi itu sudah berkembang menjadi distribusi online. Apa aja sih distribusi online itu? Anak-anak, yang pertama itu ada e-commerce. Anak-anak tahu nggak apa itu e-commerce? Mungkin anak-anak belum familiar dengan kata e-commerce, tapi kalau mendengar kata Shopee kayaknya sudah Kayaknya itu sangat familiar sekali namanya. Shopee, Tokopedia. Nah, itu kayaknya ada di semua aplikasi HP. Kayaknya di HP kalian ada deh. HP Ustazah juga ada. HP Ustazah juga ada. Semua HP kayaknya ada nih aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi inilah yang disebut dengan e-commerce. E-commerce itu adalah pedagang online. Ya, pedagang online, lebih enaknya dipahami adalah pedagang online yang bisa menjual barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan barang-barang dari manapun itu. Anak-anak kan kalau di Shopee biasanya misalnya beli kayak casing HP kayaknya dari Cina, casing HP-nya. Soalnya dari Cina. Berada Bekasi ya. Dari Bekasi. Kalau dari Cina kayaknya lebih murah daripada yang di Bekasi. Ya, di Cina lebih murah ya, dan ongkos kirimnya juga lebih murah. Jadi hebat nih. Aku punya ini nih, pernah barang dari luar negeri dari Cina. Jadi e-commerce ini dapat mempermudah transaksi bisnis dari suatu perusahaan atau perorangan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Masih tadi kita membahas tentang apa? Distribusi ya. Benar, membahas tentang distribusi. Oke, tadi sampai kepada distribusi online atau distributor online. Tadi kita yang membahas yang pertama ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Nah, jadi e-commerce ini dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Jadi e-commerce ini adalah contoh dari distributor online. Nah, yang kedua yaitu adalah jasa ekspedisi. Ekspedisi ini termasuk distributor online juga ya Ustazah ya, di dalam dunia pemasaran online. Jadi kalau kita misalnya beli barang di Shopee atau di toko online lainnya, pasti ada waktu di mana barang tersebut akan dikirimkan ke kita. Nah, siapakah yang mengirim barang tersebut? Yang mengirim barang tersebut adalah para jasa ekspedisi. Mungkin anak-anak sudah familiar dengan GNE, GNT, dan sebagainya. Nah, itu contoh dari ekspedisi. Nah, dengan pemesanan dan penjualan online itu sangat mempermudah sekali transaksi tanpa harus bertemu secara langsung dan mempercepat proses distribusi dari barang ke konsumen. Hal ini tentunya sangat membantu kita sekali ketika di masa pandemi seperti sekarang. Jadi nggak usah jauh-jauh ke pasar, nggak usah panas-panasan di pasar, tinggal pencet HP sudah datang barangnya. Nah, jadi tujuan distribusi ini yaitu antara lain ada 4 nih anak. Yang pertama, tujuan dari distribusi itu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumennya. Yang kedua, agar menjaga hasil produksi itu lebih berguna bagi masyarakat. Jadi kalau nggak ada distributor, siapa yang bisa menikmati dari hasil produksi tersebut? Masa cuma orang-orang yang ada di perusahaan? Kan nggak mungkin. Mengantarkan ya. Iya, jadi dia lebih mengantarkan hasil produksi tersebut kepada masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa bisa jadi terpenuhi dengan adanya distributor ini. Yang keempat, agar kontinuitas produksi juga terjamin karena adanya distributor yang dari langsung pabrik terus dipasarkan langsung ke produsen, tentunya barang hasil produksi akan lebih terjaga aman. Yang ketiga, kegiatan ekonomi yang terakhir. Yang pertama produsen, yang ketiga distribusi, yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi ini hampir semuanya melakukan konsumsi ya. Anak-anak juga pasti sering konsumsi, apalagi di masa pandemi ini seperti sudah disinggung di awal tadi, konsumsinya jadi meningkat. Boleh makan tapi tidak boleh berlebihan. Secukupnya
saja. Karena kalau makan berlebihan badannya jadi Tidak sehat. tidak sehat. Karena perut kepenuhan itu menjadikan jiwa kita jadi malas lama-lama. Jadi harus hati-hati ya. Makan Benar sekali. sebelum Berhentilah sebelum kenyang. Makan sebelum makan lapar. secukupnya. Benar. Makan secukupnya saja, tidak usah berlebihan. Oke, kegiatan ekonomi terakhir kita sambung yaitu konsumsi yang dilakukan. Siapa yang melakukan konsumsi? Disebut apa yang melakukan konsumsi? Yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari barang atau jasa. Contoh kegiatan konsumsi ini ya seperti makan, misalnya, atau memakai barang sesuatu, misalnya anak-anak memakai handphone, menonton TV, itu juga sebenarnya termasuk kegiatan dari konsumsi. Jadi bukan hanya konsumsi itu bukan hanya sekedar makan saja, bukan itu. Itu kebutuhan ya. Iya, menikmati kebutuhan itu maksud dari kegiatan konsumsi. Pelaku konsumsi ini banyak anak-anak, bisa individu itu seperti kalian di rumah, individu, atau juga bisa perusahaan, bahkan yang lebih besar lagi negara. Dalam menggunakan barang berupa makanan yang kamu pesan dan juga barang jasa berupa pelayanan yang diberikan oleh seseorang kepada kita, itu termasuk dari konsumsi. Nah, sekarang ini kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi sudah terbantu dengan adanya perkembangan teknologi. Tidak perlu lagi kita pergi ke pasar, seperti sudah saja singgung tadi ya sebelumnya. Membeli suatu barang yang akan kita pakai atau gunakan, atau bahkan barang yang akan kita beli adanya di luar Pulau Jawa seperti ubi jelembu atau seperti wortel. Nah, wortel tahu? Wortel itu kan kalau di daerah kita di Kalimantan agak susah tumbuh anak-anak. Kalau di daerah Jawa wortel itu sangat subur sekali karena tanah mereka itu kan mengandung zat Vulkanik itu. Iya, Gunung itu. Merapi ya. Karena ada gunung Merapi, jadi tanah mereka jadi lebih subur anak-anak. Jadi dengan adanya gunung Merapi itu bukan hanya dampak negatif ya yang dikatakan, tapi dampak positifnya sangat banyak, yaitu termasuk menyuburkan tanah. Jadi wortel, kalau wortel itu ditanam di Kalimantan akan jadi kecil-kecil, kalau di Jawa itu kan wortelnya besar-besar. Bisa tumbuh tapi nggak maksimal. Benar, bisa tumbuh tapi pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, itu contohnya. Kemudian ada juga barang dari luar negeri. Pasti sangat merepotkan kalau kita harus pergi jauh-jauh ke sana, mungkin hanya untuk beli casing HP seperti yang ada di Cina tadi. Biayanya ke sana lebih mahal daripada beli casing HP-nya. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang ini dapat tercipta banyaknya supermarket, adanya jual beli online seperti tadi e-commerce, Shopee dan lain-lain, adanya kegiatan ekspor dan impor barang. Nah, ini sangat membantu pemenuhan kebutuhan kita baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian adanya mesin ATM atau automatic teller machine adalah beberapa contoh dari perkembangan teknologi di bidang ekonomi yang dapat membantu dan memudahkan kita mendapatkan barang tersebut. Kalian di rumah juga pasti sangat merasakan kemudahan tersebut kan, karena adanya teknologi zaman sekarang. Nah, di balik berkembangnya iptek di bidang ekonomi ini ada beberapa dampak positif dan dampak negatifnya anak-anak. Dampak positif dari perkembangan teknologi di kegiatan ekonomi antara lain, yang pertama, produksi barang dan jasa jadi semakin cepat dan mudah karena tenaga manusia sudah digantikan oleh tenaga mesin. Yang kedua, lapangan pekerjaan menjadi lebih banyak dan sangat terbuka seperti driver ojek online dan lain sebagainya. Bahkan gaji-gaji di perusahaan-perusahaan online ini sangat besar loh saja, sangat menjanjikan sekali. Apalagi kalau anak-anak tahu orang-orang yang kerja di toko perusahaan e-commerce itu mereka gajinya di atas 8 juta. Tinggi sekali. Hanya itu sangat
membantu sekali sih perekonomian pada zaman sekarang. Yang ketiga, distribusi barang jadi semakin mudah karena teknologi yang sangat maju tadi. Yang keempat, keuntungan perusahaan juga semakin meningkat karena minim karyawan sehingga gaji tidak terlalu banyak menggaji karyawan karena banyak menggunakan mesin teknologi. Yang kelima, kebutuhan masyarakat menjadi terpenuhi dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari teknologi tersebut. Terus pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Karena teknologi yang sudah semakin maju, tentu kita tidak boleh cuma berdiam diri saja, kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Yang ketiga, semakin maraknya penggunaan teknologi akan semakin membuka lapangan kerja. Nah, selanjutnya pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Tadi ya, harga barang juga lebih murah karena biaya operasionalnya yang murah. Tidak terlalu kebanyak tangan ya anak-anak, dari produsen langsung ke distribusi, langsung ke tangan konsumen, lebih cepat sehingga harganya jauh lebih murah. Nah, bisnis berbasis teknologi yang biasa disebut e-commerce tadi dapat mempermudah transaksi bisnis. Sementara itu ada juga nih anak-anak, kalau ada dampak negatif pasti ada juga dampak negatifnya. Ada dampak positif, pasti ada juga dampak negatifnya. Yang pertama nih, ada perubahan yang ada di tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin menyebabkan bertambahnya pengangguran. Sedih ya Nana, karena tadi sebelumnya kayaknya enak ya padahal pengajuan teknologi tapi ternyata dampaknya ke manusianya, jadi manusianya nggak dipakai lagi deh. Karena tenaga kerjanya tergantikan oleh mesin. Tapi ya harus kembali lagi ke orang tersebut karena mungkin adanya hal tersebut dapat membantu merubah cara pikir manusia agar menambah skillnya, harus selalu mencari ilmu, menambah ilmu. Siapa tahu dia bisa membuka usaha sendiri. Karena itu yang diharapkan oleh pemerintah di perkembangan teknologi zaman sekarang. Yang kedua, bertambahnya polusi baik lewat limbah darat, laut, dan udara karena produksi yang semakin banyak. Karena mereka menggunakan mesin kan anak-anak, jadi lebih cepat tuh. Jadi karena lebih cepat, jadi bahan produksi itu ditambah sehingga polusi dan limbahnya semakin banyak juga. Yang ketiga, selain polusi, sumber daya alam juga semakin habis karena dorongan untuk terus berproduksi dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut. Eksploitasi alam. Terus sikap konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Jangan sampai ya anak seperti contohnya konsumtif, boros, memiliki jalan pintas yang bermental instan juga. Jangan sampai ya tidak seperti itu. Tetap harus dijaga jiwanya agar tidak terlalu boros dalam memanfaatkan rezeki yang kita punya. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Sedih sekali sih Ustazah, karena saya sendiri juga pernah ditipu. Jadi harus berhati-hati. Yang keempat, dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online. Nah, para penjudi tidak perlu lagi ke tempat, jadi adanya anak-anak perjudian secara online harus ini. Jadi kalau kalian main HP harus hati-hati ya, memilih ya. Ternyata bisa jadi ada judi ya. Benar saja. Seperti game-game itu, sebenarnya ada kan ada unsur kejudiannya di dalamnya. Itu bahaya berarti karena judi itu haram ya kalau dalam itu dia dosanya. Jangan sampai. Yang kelima, resistensi membeli secara online. Bagi orang yang awam mungkin yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika mereka
bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayarannya tak terkirim atau tak diterima. Ya, sudah penipuan tadi ya. Atau kita sudah membayar uangnya ternyata barangnya nggak dikirimnya, ditipu. Atau bahkan nggak sesuai barang. Nah itu dia. Itu yang sedih lagi. Sudah beli mahal-mahal, ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Banyak terjadi saja. Nah, Ustazah juga pernah ya pasti. Udah pernah jangan. Baiklah. Oke, nah itu tadi adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi di dalam bidang ekonomi. Sedih ya anak-anak jika membayangkan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Sebenarnya pemanfaatan teknologi tidak hanya ada pada kegiatan ekonomi nih, tapi juga di semua lini masyarakat seperti pada pendidikan, sosial, dan budaya yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kita pun tahu bahwa perkembangan teknologi tidak akan berhenti sampai di sini saja, karena akan terus-menerus berkembang. Oleh karena itu, kita harus belajar yang rajin ya anak-anak, agar kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik, dengan bijak dalam semua bidang. Begitu. Masya Allah, berarti ilmu pengetahuan itu sangat penting ya untuk kita mengikuti kemajuan zaman seperti saat ini ya. Terutama tadi kita ketahui ya, teknologi digunakan khususnya untuk kegiatan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin canggih saja alat-alat yang digunakan untuk memudahkan kegiatan ekonomi, yaitu tadi ada namanya produksi, kemudian ada distribusi ya, konsumsi. Nah ini adalah kegiatan yang tidak mungkin terlepas kalau kita bicara tentang ekonomi. Nah intinya kalau agar kita tidak terjerat dengan dampak-dampak negatif ini, seperti sebenarnya sudah ada ya saja di dalam tuntunan Rasulullah. Misalnya kegiatan ekonomi ini kan pasti ada jual beli ya. Nah itu kita harus mengutamakan kejujuran tadi. Iya. Karena Rasulullah sendiri pekerjaannya sebelum menjadi Rasul dia berdagang ya. Nah itu tadi makanya kita harus menjaga amanah. Makanya Rasulullah sendiri kan disebut dengan Al-Amin ya. Nah di setiap perubahan zaman tadi ya, kemajuan teknologi itu pasti ada dampaknya, entah itu positif ataupun negatif. Nah tinggal kita sebagai manusia bisa meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari perkembangan teknologi. Memang tentu perlu kerja keras ya, dan berpikir keras kita sebagai manusia untuk melakukan itu. Nah namun itulah kita sebagai manusia yang bisa kita lakukan adalah sebaik-baiknya. Nah seperti dalam hadis Rasulullah ada nih kata-katanya, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu ada dalam hadis riwayat ya, sehingga ketika kita melakukan sesuatu dengan memikirkan kebaikan-kebaikan ataupun manfaat yang bisa kita lakukan, maka dampak negatifnya tadi kita bisa minimalkan lah. Misalnya seperti penipuan tadi kan, kalau misalnya kita jujur ya, amanah menjaga itu, insya Allah dampak negatif itu bisa kita minimalkan. Atau misalnya limbah, misalnya kita bisa berpikir lebih keras, mungkin limbah itu bisa kita olah kembali. Pentingnya kreativitas ya Ustaz. Ya betul sekali. Nah itu tadi ilmu pengetahuan ya, seperti lagi-lagi dari hadis nih ya Ustaz, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, atau maksudnya kita tuntutlah ilmu juga sampai liang lahat. Banyak sekali ya hadis-hadisnya. Pokoknya kita itu belajar dan terus berinovasi. Nah anak-anak dan juga para pendengar setia Tuntung Pandang FM, untuk pembelajaran kali ini ya, sepertinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang tadi disampaikan materinya oleh Ustazah Lista pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada salah-salah kata ya, kami dan hilaf, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nah kita akhiri ya pembelajaran hari ini anak-anak dengan mengucapkan